Kolose pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Tuhan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saya berhenti sampai ayat 2 dulu. Saudara garis bawahi dua kata kerja dalam dua ayat ini. Yang pertama di ayat 1 kata carilah. Kedua di ayat yang kedua pikirkanlah. Sebetulnya kalau kekristenan kita menggunakan dua kata kerja ini dalam perjalanan hidup kita, percayalah tidak ada yang sulit dalam hidup ini berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini Tuhan ingin meyakinkan setiap kita yang selama menjadi Kristen masih merasa kesulitan berjalan bersama dengan Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan kita beda dengan Tuhan-Tuhan di agama apa saja di dunia ini. Salah satu perbedaannya, ada banyak. Salah satu, dengarkan ini. Satu-satunya Tuhan yang mengatakan dia sahabat manusia hanya Yesus Tuhan kita. Padahal coba saudara perhatikan, tidak ada Tuhan lain di dunia ini yang pernah menyatakan bahwa dia itu sahabat manusia. Hanya Yesus Tuhan kita. Dari mulai perjanjian lama, begitu saudara buka kitab Kejadian pasal yang kelima, bagaimana salah satu keturunan Adam yang namanya Henokh, ditulis dengan hebat dia hidup bergaul dengan Tuhan. Nah dari kata itu sudah menunjukkan bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang angker, bukan Tuhan yang jauh sulit ditemui, bukan Tuhan yang harus begini harus begitu untuk jumpa dia, tidak. Dia adalah Tuhan yang mau bergaul dengan manusia. Bahkan ketika Abraham dipanggil dan dipilih, dengan tegas penonton mengatakan, Abraham, engkau sahabat. Nah dari kata ini, maka kalau ada orang Kristen yang sampai hari ini merasa kesulitan berjalan atau hidup dengan Tuhan, berarti konsepnya yang salah di benaknya. Berarti orang itu masih menggunakan konsep agamawi, yaitu Tuhan itu harus begini, kita takut dan sebagainya. Salah. Miliki dulu hal ini. Nah kalau kita percaya bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan sahabat manusia, berarti sangat salah kalau kita sudah dibeli dengan darah Yesus, dosa kita dihapuskan, kesalahan kita diampuni, lalu kita masih merasa jauh dengan Tuhan, berarti ada yang salah dalam hidup kita. Hari Senin malam, ya, saya ada di Manokwari, malam-malam saya dapat SMS, maka saya harus ke ATM, ke Danamon. Hujan lebat, itu habis ibadah, gitu antri di ATM, terus saya ketemu seseorang. Nah, Ibu Ragbau, itu tantenya Debbie. Nah, ngomong-ngomong di situ, ternyata dia lagi cari dokter karena cucunya yang baru 5 hari sakit. Tapi dokternya sudah pulang karena hujan juga. Ya udah, akhirnya saya doakan, kalian bayi 5 hari kena batuk seperti itu. Di Manokwari lagi ada apa-apa batuk sejak gempa itu, nggak tahu kenapa. Aneh sekali saudara, sejak gempa itu begitu banyak orang kena batuk di Manokwari. Nah, entah karena kaget, entah karena virus, tinggi nggak tahu. Oke? Selesai mendoakan itu, satpamnya keluar dari dalam. Nah, begitu satpam itu keluar, karena dia dengar kami ribut-ribut, jadi kami doa di dalam ATM itu, bilang, oh enggak, kami lagi doa. Soalnya ketika satpam itu tegur saya, tanya ada yang bisa dibantu, Roh Kudus ngomong sesuatu kepada saya tentang dia. Pak, berarti saya selesai urusan ini, saya nggak bisa pulang dulu. Nah, taksinya nunggu, saya keluar sebentar tunggu. Udah, akhirnya saya ngomong dengan dia. Saudara, ternyata dia seorang yang melarikan diri dari satu tempat yang jauh dari Papua. Dia nggak mau ada orang tahu siapa dia. Tapi malam itu Tuhan jamah dia luar biasa. Nah, tadi pagi di SMS saya, apa yang Bapak doakan, yang Bapak nyatakan betul semua, tinggal satu yang saya masih belum merasa aman.
saya dikejar rasa bersalah itu. Nah, terus saya bilang kepada dia, saya telepon tadi pagi, ini bedanya Tuhan kita dengan Tuhan yang lain. Dia itu mau bersahabat. Coba, kalau saudara kenal seorang jenderal, walaupun saudara sebagai buronan, tapi kalau saudara bisa dekat dengan jenderal itu dan dituntun kepada kebenaran, ada rasa aman nggak? Nah, selama ini saudara hidup belum punya rasa aman, dikejar rasa bersalah. Karena saudara belum kenal siapa Tuhan ini. Saudara, maka itu simpel kuncinya. Kalau saudara selama menjadi Kristen masih belum merasa aman dalam hidup, selalu ada rasa takut, selalu ada rasa bersalah, pasti saudara belum pernah tahu dan merasakan bahwa Tuhan itu sahabat manusia. Bersahabatlah dengan dia, rendahkan hati di hadapan Tuhan dan minta darahnya. Nah, kalau kita sudah bisa sadar dan percaya bahwa Yesus Tuhan kita sahabat manusia, bisa bergaul kapan saja kita perlu dia, kita bisa jumpa dengan dia. Katakan amin. Kapan saja, dalam situasi seperti apapun juga. Yang penting bawa hati kita dalam pertobatan sungguh-sungguh. Pengampunannya selalu tersedia buat kita. Jangan pernah melarikan diri dari fakta atau kenyataan hidup, jangan. Tapi hadapi hidup itu sungguh-sungguh. Maka kita akan tahu nanti betapa dia sebagai sahabat manusia itu luar biasa. Beritahukan hal ini kepada siapapun juga saudara berjumpa dengan orang. Seringkali gereja salah dalam menawarkan Yesus Tuhan kita. Kita dipengaruhi oleh konsep agama. Oh, nggak bisa. Kalau kamu nggak jadi Kristen dulu, kamu nggak percaya Yesus dulu, maka kamu nggak akan bisa menerima pertolongannya. Saudara, buang konsep itu. Tuhan Yesus tidak pernah punya syarat orang itu jadi Kristen dulu. Tidak. Tawarkan dulu kepada seseorang itu siapa Tuhan kita. Tanpa bicara tentang agama, percayalah orang itu akan terbuka hatinya. Oh, nggak ada yang amin? Berarti saudara nggak pernah nawarkan dia kepada orang lain. Awas, tawarkan dia. Hal yang kecil, tapi ini penting. Lagi sekali, buang konsep orang itu Kristen dulu baru bisa menerima semua. Enggak. Ada banyak orang berkata gini, bagaimana kalau kamu belum jadi anak, lalu kamu bisa minta apa-apa dari seorang ayah? Jadi anak dulu. Saudara, itu urusan nanti. Yang pertama kita kenalkan dulu bahwa ada Tuhan yang mau menjadi sahabat manusia. Amin. Kenalkan dulu, urusan nanti. Ini kerinduan Tuhan. Kemarin saya dapat telepon dari salah satu desa di Kutai Barat. Nah, dalam telepon itu tiba-tiba dia tanya tentang saudara kita selamat. Karena ini teman tukang, tapi yang saya telepon saya itu orang Kristen. Oh, selamat masih jadi nabire. Wah, kamu terlambat, saya bilang. Malah dia sudah punya anak. Oh ya, dia nikah dengan siapa? Seorang guru. Saya bilang, saudara, karena waktu Tuhan menjamah selamat 3 tahun teman-teman saya lupa. Nah, orang ini ada, namanya Yopi. Dia nggak tahu kalau selamat ini sudah percaya Yesus. Dia nggak tahu juga kalau selamat sudah dibaptis, kalau sudah menikah. Karena waktu dia tahu selamat ini berangkat bersama dengan saya, dia itu masih orang lain. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana? Dia tanya saya, kok bisa begitu cepat? Ah, ini sih nggak cepat, sudah berapa tahun? Saya bilang begitu. Saya cuma bilang saja kepada selamat waktu itu, ada Tuhan yang bisa kamu sapa, yang bisa kamu cari sewaktu-waktu dalam hidup. Nggak susah, saudara, nggak susah. Nah, setelah kita percaya Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan yang mau menjadi sahabat manusia, kata-kata ini menarik sekali. Alkitab itu hebat betul. Saudara, dalam kondisi seperti ini kita melihat begitu banyak orang kesepian, begitu banyak orang gak punya teman. Kenalkan Yesus yang menjadi sahabat setiap orang. Dalam kondisi apapun, Yesus Tuhan tidak pernah memberi persyaratan. Misalnya aku baumu mandi dulu lah, aku baru mau jadi sahabatku. Apa begitu? Enggak. Dalam kondisi seperti apapun juga kita. Nah, kalau kita sudah punya keyakinan ini bahwa Tuhan bisa bersahabat dan mau bersahabat dengan kita, baru 2 kata kerja ini akan kita alami. Carilah dan pikirkan. Kolose pasal yang ketiga, mulai ayat yang pertama. Karena itu
kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Tuhan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saya berhenti sampai ayat 2 dulu. Saudara garis bawahi dua kata kerja dalam dua ayat ini. Yang pertama di ayat 1 kata carilah. Kedua di ayat yang kedua pikirkanlah. Sebetulnya kalau kekristenan kita menggunakan dua kata kerja ini dalam perjalanan hidup kita, percayalah tidak ada yang sulit dalam hidup ini berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini Tuhan ingin meyakinkan setiap kita yang selama menjadi Kristen masih merasa kesulitan berjalan bersama dengan Tuhan. Kita bersyukur bahwa